Aku terpaksa bersetubuh dengan siluman ular dan menjadi pemuja Ratu Nyai Roro Kidul agar menuruti kemauan istri yang ingin jadi kaya raya. Perkenalkan, namaku Handoko dan ini kisahku. Awalnya kehidupanku dan istriku saat pindah dari kota ke desa sangatlah harmonis dan menyenangkan. Kami membuka usaha warung makan serta makanan lainnya yang lumayan laris, mengingat belum ada yang buka usaha ini di desa kami. Kami pun berasa menjadi orang kaya baru karena mendapat penghasilan banyak dari usaha kami. Hidup kami berlimpahan, bahkan menjadi yang terkaya di desa kami. Namun, petaka datang ketika kami mempunyai anak. Istriku tidak bisa ikut mengurus warung kami karena sibuk mengurus anak, dan juga beberapa warga desaku juga ikut membuka warung yang persis seperti milik kami. Sehingga terpaksa, keuntungan usaha kami turun bahkan kami bangkrut dan aku pun sampai harus memberhentikan pembantuku yang sudah setia bekerja bersama kami sejak dulu yaitu Bu Marsinah. Bahkan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, aku terpaksa kerja serabutan sebagai kuli bangunan, buruh tani hingga tak malu menjadi buruh panggul di pasar. Sayangnya istriku tak pernah bersyukur dengan penghasilan yang didapat. Dia merasa selalu kurang dan kurang karena terbiasa hidup kaya sebelumnya. Bahkan istriku merasa kehilangan mobil kami yang terpaksa kami jual karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi kami. Istriku ingin sekali memiliki kekayaan seperti dulu lagi serta dia juga iri dengan tetangga desa yang semuanya pada hidup berkecukupan bahkan banyak yang sukses dan kaya setelah meniru berjualan warung makan seperti milik kami. Hal ini membuat aku selalu ditekan dan dimarahi oleh istri agar harus mendapat penghasilan lebih banyak lagi. Singkat cerita, akhirnya aku berdebat dengan istriku yang tidak pernah bersyukur dan meminta lebih padahal kami lagi hidup susah. Istriku memarahiku dengan berkata, "Masa kita lebih miskin daripada penduduk sini? Pokoknya aku tidak terima, Mas harus membuat kehidupan kita lebih kaya dari mereka. Mereka sukses karena menyaingi usaha kita, sedangkan kita yang lebih dulu sukses dari mereka, masa kita hidup miskin, kan malu Mas." Akhirnya malam itu aku memilih pergi dari rumah untuk menenangkan pikiran dengan motorku. Tak terasa tiba-tiba aku menuju ke bibir pantai Laut Selatan dan beristirahat di pos kamling dekat pantai. Saat sedang melamun dan galau memikirkan masalah keluargaku, tiba-tiba aku mengantuk dan tertidur. Tak lama kemudian, dalam mimpiku seolah aku masih duduk di pos kamling pinggir pantai melihat sebuah kereta kencana muncul dari tengah-tengah laut di depanku. Kereta itu berjalan mengambang di lautan yang tiba-tiba datang ke arahku. Sampai kereta itu di depanku, yang ternyata dikendarai oleh dua kusir wanita cantik dan keretanya ditarik oleh 4 ekor kuda putih. Dari dalam kereta tiba-tiba turun seorang sosok wanita bergaun kebesaran warna hijau layaknya seorang ratu yang dibantu turun oleh 2 kusir wanitanya. Aku yang melihatnya merasa takjub bahkan hanya bisa terdiam terbelalak. Tiba-tiba wanita yang seperti ratu itu berkata padaku, "Hai anak muda, apa yang kamu lakukan di sini?" Aku sambil terbata-bata menjelaskan bahwa aku sedang mencari ketenangan karena pikiran dan hatiku sedang kacau. Aku juga bertanya padanya siapa dia sebenarnya. Dia pun menjawab, "Aku adalah ratu penguasa Laut Selatan ini dan orang-orang memanggilku Nyai Roro Kidul." Mendengar perkataannya, aku sontak tercengang bahkan gemetaran tak percaya. Tiba-tiba dia berkata, "Hai anak muda, sesungguhnya aku sudah mengetahui semuanya, tentang kamu dan keluargamu, termasuk permasalahanmu dan aku bisa membantu semua kesulitan yang kamu alami." Aku yang penasaran dengan perkataannya lalu bertanya, "Bagaimana caranya Sang Ratu?" Sang Ratu lalu berkata padaku, "Kamu bisa datang kembali ke tempat ini tepat di malam purnama yang akan datang dan aku akan menemui kamu di sini." Aku tiba-tiba tertunduk memikirkan tawaran Sang Ratu. Saat aku mengangkat kepala dan hendak berkata, ternyata Sang Ratu sudah berada di dalam keretanya, lalu kereta itu berjalan ke arah tengah lautan dan menghilang. Sontak tiba-tiba aku terkaget dan terbangun dari tidurku di pos kamling pantai.